Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya April Siska Sidete dengan NPM 0735221149. Di sini saya akan melaksanakan tugas proyek yang diberikan oleh dosen mata kuliah keamanan data, di mana tugasnya itu adalah buatlah proyek aplikasi bebas memakai bahasa pemrogramannya, kemudian posting YouTube, live coding, fungsi-fungsinya bagaimana dan maksudnya bagaimana. Kita langsung saja ke kode programnya. Jadi untuk proyeknya itu saya akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasinya itu adalah aplikasi untuk memvalidasi sebuah paspor dalam sebuah aplikasi. Jadi kita langsung saja untuk kode programnya. Di sini untuk bahasa pemrogramannya itu saya menggunakan Python. Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pertama saya akan buat untuk library-nya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai buat library-nya atau perpustakaannya, saya akan membuat dev generate passport. Di sini saya membuat sebuah paspor dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Setelah membuat dev generate paspornya, di sini saya akan membuat dev dengan hash paspor. Hash paspor. Nah, di sini kita menghasilkan hash dengan menggunakan hash SH256 dari paspor.
Setelah kita membuat hash pasportnya, di sini saya akan membuat validasi untuk pasportnya. Nah, di sini itu kita memeriksa apakah paspor yang kita buat ini dia memenuhi kriteria dari keamanan yang kita buat atau tidak. Jadi di sini itu saya membuat beberapa kriteria untuk paspornya. Ini kriteria keamanan untuk membuat paspor.
Oke, setelah selesai membuat kode untuk validasi paspornya, di sini saya akan buat perintah untuk mengecek dari paspor yang kita masukkan dengan hasil hash dari paspor tersebut, atau uh, kemudian kita juga membuat validasi dari paspor yang akan kita gunakan. Setelah itu, di sini kita menggunakan kata print atau perintah print untuk dihasilkan di hasil di terminal nanti. Oke, setelah selesai membuat untuk mengetes uh, paspornya, kita akan buat untuk perintah validasi. Jadi dia meminta pengguna untuk memasukkan kode validasinya atau kode paspor untuk validasi apakah paspor tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna.
Setelah membuat hasilnya, membuat kode programnya, jadi di sini saya akan mengecek untuk program aplikasinya. Sambil menunggu ini, di mana yang pertama kita buatkan adalah def generate passport length sama dengan 12. Jadi tujuan dari perintah kode ini adalah untuk menghasilkan paspor acak dengan panjang yang ditentukan, yaitu panjangnya itu 12. Kemudian ada parameter length. Nah, yang tadi saya katakan bahwa parameter length ini yang menentukan panjang dari paspor tersebut. Lalu kita membuat sebuah variabel karakter yang berisi kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka serta simbol, yaitu string ASCII letters, kemudian ada string digit, lalu ada string punctuation. Nah, di sini juga kita menggunakan random choice. Ini random choice atau karakter untuk memilih karakter acak dari karakter sebanyak length atau sebanyak 12 tadi. Atau panjang karakternya itu, panjang karakter paspor itu 12. Kemudian kita juga menggabungkan karakter-karakter acak tersebut menjadi satu string. Lalu ada return di sini, di mana return paspor ini dia mengembalikan nilai dari nilai paspor acak yang telah dihasilkan nanti. Kemudian di sini ada def passport, di mana fungsinya itu atau tujuannya itu adalah digunakan untuk menghasilkan hash dari paspor yang digunakan atau menggunakan algoritma SH256. Kemudian parameter paspor ini yaitu adalah paspor yang akan dihash. Lalu kita menggunakan hash lib SH256 untuk membuat hash SH256 dari paspor yang dienkode dalam format byte. Lalu menggunakan hexa digit case, di mana ini untuk mengubah hasil hash menggunakan representasi string heksadesimal. Lalu kita mengembalikan return ini, kita mengembalikan nilai hash dari paspor dalam bentuk string heksadesimal. Kemudian di sini juga ada def validate paspor, di mana tujuan dari penggunaan kode program ini adalah dia memeriksa apakah paspor ini memenuhi kriteria keamanan yang telah ditentukan. Kemudian ada parameter paspor, di mana ini parameter ini akan menjadi validasi untuk paspornya. Lalu di sini kita memeriksa panjang paspor
harus memiliki setidaknya 8 karakter, kemudian ada 1 angka, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan termasuk simbol. Nah, kemudian di sini juga kita menggunakan return untuk mengembalikan tupel atau boolean string yang menunjukkan apakah password valid dan pesan yang terkait hasil dari validasi tersebut. Lalu di sini kita menggunakan atau saya menggunakan new password untuk mengetes pasportnya. Jadi di sini itu generate password ini adalah menghasilkan paspor baru dengan menggunakan generate password. Dengan new password, kemudian generate password, lalu dia menghasilkan hash dari paspor baru menggunakan hash password. Lalu mengecek paspor baru dan hashnya. Setelah itu meminta untuk memasukkan, dia meminta pengguna untuk memasukkan paspor yang ingin divalidasi. Nah, memvalidasi paspor ini, kemudian memasukkannya menggunakan validate paspor, dan mencetak hasil dari validasi tersebut. Dan misalnya jika paspor itu valid, maka menghasilkan hash dari paspor penggunaan dan mencetaknya. Jadi langsung saja untuk kita coba. Di sini kita masukkan paspornya atau memasukkan paspor baru untuk divalidasi atau dicek untuk hashnya nanti. Nah, paspor harus memilikinya setidak 1 angka. Gitu. Jadi penggunaan dari password ini atau penggunaan dari aplikasi ini, dia mengecek untuk paspor pengguna. Misalnya dia ingin masuk dalam sebuah aplikasi, sebelum masuk lebih jauh ke dalam menu aplikasinya, dia harus login dulu menggunakan paspor. Dengan menggunakan paspornya, sehingga ketika dicek atau validasinya, oh memang betul yang masuknya ini adalah si A, bukan si B. Jadi dia mengecek paspor sehingga program ini tahu bahwa oh iya yang masuk ini memang adalah pengguna dari paspor. Jadi mungkin itu maksudnya pengguna dari aplikasi tersebut atau salah satu anggota dari aplikasi tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dengan aplikasi pengecekan atau aplikasi validasi paspor bagi pengecekan paspor untuk sebuah aplikasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.